Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babu an-nammam, bab tentang pengadu domba, orang yang suka mengadu domba. Haddatsana Muhammad qal haddatsana Abu Nuaim qal haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Hammam kunna ma'a Hudzaifah faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditsa ila Utsman faqala Hudzaifah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattat. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Hammam, ia berkata kami pernah bersama Hudzaifah, lalu dikatakan kepadanya sesungguhnya seseorang mengangkat pembicaraan kepada Utsman. Maka Hudzaifah pun berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Nah, ini hadisnya ayol ikhwah di sini dari Hammam. Dia menceritakan bahwasanya dia pernah bersama Hudzaifah bin Al-Yaman, seorang sahabat Nabi. Ini di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Jadi dikatakan kepada Hudzaifah, sesungguhnya seseorang mengangkat pembicaraan ini kepada Utsman. Artinya Hudzaifah mungkin ngobrol, mungkin ucapannya sempat menyinggung Khalifah Utsman bin Affan. Maka orang ini ada yang melapor, ada seseorang melaporkan pembicaraan ini ke Utsman. Maka Hudzaifah pun berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Artinya Hudzaifah ketika membacakan hadis ini tujuan untuk siapa? Orang tadi yang mengangkat pembicaraan kepada Utsman. Karena ketika pembicaraan ini sampai ke Utsman, bisa jadi Utsman sebagai khalifah akan marah kepada Hudzaifah sehingga akhirnya terjadi apa? Kerenggangan antara Utsman dengan Hudzaifah. Nah, inilah hakikat adu domba. Adu domba itu artinya bahwa Pak bukan menukil berita dusta untuk membenturkan dua kelompok atau dua orang muslim, enggak. Tapi bisa jadi perkataannya benar. A ngomong B, B ngomong A. Dia dengar, dia adu domba, dia benturkan. Inilah orang yang adu domba, ya. Dia mengadu domba, melaporkan ucapan A kepada B, melaporkan ucapan B kepada A, perkataan yang benar, tapi dengan tujuan merusak. Ini yang namanya mengadu domba, dan itu ancamannya berat, tidak masuk surga. Ya, walaupun tidak masuk surga di sini perlu diperjelas. Maksudnya tidak masuk surga, pertama selama-lamanya kalau dia menghalalkan, atau tidak selama-lamanya tapi dia masuk neraka. Jadi tidak langsung masuk surga, tapi dia masuk neraka dulu, baru kalau misalkan sudah dicuci di neraka, dia masuk surga. Jadi ini maksud hadis tidak masuk surga pengadu domba. Maknanya bisa dua. Kalau dia menghalalkan artinya tidak masuk surga selama-lamanya. Tapi kalau tidak menghalalkan, dia masih menganggap salah tapi melakukannya, maka dia tidak masuk surga pertama kali akhirat nanti. Di akhirat nanti tidak langsung masuk surga, tapi masuk neraka dulu, dicuci dulu, dibersihkan dulu neraka, baru masuk surga. Nah, ini maksudnya ya. Nah, insya Allah maknanya jelas. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, di antaranya pertama, haramnya melakukan adu domba, menukil ucapan A kepada B dengan tujuan merusak. Ini dengan tujuan merusak, bahwa perlu ketahui ya. Adapun kalau kita menukil ucapan A kepada B dalam rangka membereskan masalah, maka nggak masalah. Misalkan A berbicara tentang B,
kita mendengar kalau ini dibiarkan khawatir merusak masyarakat atau merusak tatanan kesatuan dalam masyarakat. Maka nggak apa-apa kita lapor B supaya B ngurus A. Nah ini Bapak ya. Tapi kalau nggak ada hajat nggak boleh. Itu termasuk mengadu domba. Maka di sini bisa juga kita melaporkan misalkan ada orang yang ingin mengadakan makar misalkan di pemerintah di negara kita. Ngomong tentang presiden atau apa. Lalu kita lapor presiden. Boleh nggak? Ini kan pada hakikatnya kita lapor presiden akan marah kan? Ini seperti adu domba, tapi ini diperbolehkan karena ada maslahat. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada maslahat. Semata-mata ingin membenturkan A dengan B, membenturkan antara satu muslim dengan muslim yang lain. Nah, inilah yang diharamkan dan terancam tidak masuk surga ya. Nah, ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, kalau mengadu domba ini saja sudah ada di zaman Utsman, maka apalagi di zaman setelah Utsman bin Affan, apalagi di zaman sekarang. Di zaman Utsman saja sudah ada orang yang ingin mengadu domba Utsman dengan rakyatnya. Ini zaman Utsman, di zaman Khulafaur Rasyidin, masa keemasan umat Islam. Maka bagaimana pula zaman setelahnya? Zaman setelahnya apalagi zaman sekarang. Maka jangan heran kalau kita menyaksikan ada provokator tertentu ingin mengadu domba antara muslim dengan muslim yang lain, antara rakyat dengan penguasa. Ini harus kita waspadai karena yang seperti ini akan makin banyak. Karena berdasarkan hadis, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi menyatakan tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Kalau zaman Utsman mungkin orang suka ngadu domba cuma 10, bisa jadi 10. Zaman setelahnya bisa 100. Zaman setelahnya bisa 1000. Zaman sekarang 1 juta orang bisa jadi. Maka kita harus waspada dan hati-hati. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.